Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri sendiri, tetapi beliau berada dalam satu rangkaian. Rangkaian itu dimulai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan diakhiri oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran dari berjamaahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan rasul ini adalah, kata para ulama, salah satu hikmahnya mengajarkan kita untuk hormat pada generasi pendahulu. Saya sekarang gubernur, punya jabatan, tapi sebenarnya kalau tanpa guru yang mengajarkan saya tidak tahu apa-apa. Banyak kita lihat pondok pesantren. Tidak jarang pondok pesantren itu mewah sekali. Tapi ternyata kemanfaatan yang dirasakan oleh umat seringkali kalah dari pondok pesantren yang biasa-biasa dan sederhana. Jadi pondok pesantren Asadiyah ini memang biasa, tidak mewah, tapi yakin di dalamnya penuh dengan keberkahan. Yakin di dalamnya penuh dengan keberkahan. Doa-doa dari pendiri. Ingat Bapak Ibu, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah engkau?" Salah satu jawaban dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana da'watu abi Ibrahim wa basyaratu akhi Isa." Kata Nabi SAW, saya ini adalah buah dari doa nenek moyang saya. Doa Nabi Ibrahim itu ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum lahirnya cicitnya, keturunannya yang namanya Muhammad ibnu Abdillah. Tapi doa sudah dipasang, dan tidak ada doa yang baik yang sia-sia, apalagi yang keluar dari seorang yang soleh, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat pasti dikabulkan. Maka kalau sekarang pondok ini mengalirkan kebaikan dan kemanfaatan, itu adalah buah dari doa-doa ulama-ulama yang mendirikan pondok pesantren ini dan guru-guru dari para pendiri pondok pesantren ini. Siapa yang masuk di sini dapat bagian dari keberkahan itu? Mau dapat bagian keberkahan itu anak-anak? Istiqomah belajar. Mau dapat keberkahan, bagian dari keberkahan itu, ibu-ibu sekolahkan anaknya di sini. Bapak-bapak sekolahkan anaknya di sini. Saya yakin karena saya menyaksikan dalam perjalanan hidup saya yang sekarang sudah 45 tahun, hampir 46 tahun, bahwa tidak ada yang lebih mahal dalam kehidupan dibanding apa yang disebut keberkahan. Itu yang kita cari. Mudah-mudahan pondok pesantren ini dipanjangkan usianya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tugas dan kewajiban kita sebagai generasi penerus digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda berbaktinya anak kepada orang tua, kita ini anak beliau, Al-Maghfurlah Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi. Kita anak beliau, karena kata Nabi anak itu ada 3. Abu kalladzi waladak, orang tua itu ada 3. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua alladzi zawwajaka bintah, yaitu yang mengawinkan anak perempuannya kepada kita, alias mertua, itu juga orang tua kita. Lalu yang ketiga abu kalladzi 'allamaka, orang tua yang mengajar, itulah guru. Maka guru adalah orang tua. Kata Rasul, tanda dari anak bakti pada orang tua, termasuk murid berbakti kepada guru, adalah infadhu ahdihima, yaitu menunaikan
apa-apa yang menjadi cita-cita dari gurunya yang belum terlaksana. Saya yakin beliau punya banyak cita-cita. Ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Tugas kita meneruskan. Dan inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dalam satu tahapan beliau diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu dikisahkan di dalam hadis yang sahih bahwa beliau berimam dengan seluruh nabi dan rasul. Apa artinya kata para ulama? Artinya adalah bahwa ajaran kebaikan itu berada di dalam satu rangkaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri sendiri, tetapi beliau berada dalam satu rangkaian. Rangkaian itu dimulai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan diakhiri oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran dari berjamaahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan rasul ini adalah, kata para ulama, salah satu hikmahnya mengajarkan kita untuk hormat pada generasi pendahulu. Saya sekarang gubernur, punya jabatan, tapi sebenarnya kalau tanpa guru yang mengajarkan saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Kalau bahasa Sasak nih, kalau bahasa Sasak dia tahu alif bengkok, nggak tahu bahasa, nggak bakal ngerti alif bengkok gitu. Yang alif bengkok itu gambaran bahwa tanpa guru kita tidak tahu apa-apa. Maka muliakan guru. Kalau tanpa guru kita tidak mengerti apa yang akan kita tuju di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Muliakan guru. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat Isra Miraj itu beliau bersilaturahim dengan para pendahulu beliau, para nabi dan rasul. Lalu di situ beliau menyampaikan salam dan takzim kepada semua para nabi dan rasul, sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya juga takzim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati pendahulu kita.